Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya bahas ciri-ciri jiwa yang baik dan buruk. Nah, ini mungkin judul akan menjadi kontroversi. Apakah kamu orang baik? Apakah kamu orang buruk? Emangnya lo baik? Emangnya lo atau sok baik? Ya. Saya tidak kemudian menyatakan diri saya baik, tidak. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, dan seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Resapi diri Anda, pikirkan coba. Anda memandang siapa yang buruk, pasti ada baiknya. Anda memandang siapa yang baik, pasti ada buruknya. Nah, ciri-ciri ini saya pandang dari sudut pandang seseorang yang sering meditasi spiritual dan yang tidak sering meditasi spiritual. Ya, spiritual dalam hal ini adalah Kundalini. Pada saat meditasi spiritual, maka yang terlibat juga jiwa, juga tubuh. Ya. Karena spirit itu ada di dalam diri kita, yang dalam konteks pembelajaran Reiki Kundalini disebut Kundalini. Oke, kalau Anda belum paham tentang Kundalini, ikut saja pelatihan. Nanti biar tahu bagaimana menciptakan, membentuk spirit, jiwa, dan tubuh kita menjadi baik, lebih sehat, lebih damai, lebih tenang, dan mendapatkan kebahagiaan dengan meditasi. Oke. Saya tidak kemudian membuat bagan 1, 2, 3 tentang ciri orang yang jiwanya baik seperti ini, tidak. Tapi saya akan memberikan gambaran cerita mengenai kecerdasan otak, dan yang otak itu adalah bagian dari jiwa, bagian dari tubuh yang berfungsi atas respon jiwa, dan kecerdasan spiritual yang memang secara murni atas pencerahan ilahi. Ada seseorang dengan kecerdasan jiwanya yang tinggi, namun dia tidak main di dalam, tidak melibatkan kecerdasan spiritualnya di dalam langkahnya. Kalau kita pahami tentang fungsi otak, ada 3 fungsi, yaitu reptilian brain, mammalia brain, dan neocortex. Nah, kesadaran spiritual berada di neocortex, di kebijaksanaan tertinggi, atau dia ada sebagai pengadil. Apakah saya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Ini yang disebut sebagai rasionalisme, neocortex itu. Otak reptil lebih kepada keserakahan atau keinginan untuk bertahan hidup dan melestarikan keturunan, nafsu dan nafsu. Kemudian otak mamalia lebih kepada berkelompok, ya. Nah, seseorang yang menyadari sering meditasi spiritual, dia akan hidup neokorteksnya. Dia punya kebijaksanaan tertinggi. Dia punya pengadil di dalam dirinya. Dia tidak gegabah. Dia selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi seseorang yang hanya bermeditasi jiwa dan tidak sejati, artinya asal-asalan aja, maka yang berfungsi adalah otak reptil dan mamalia. Ada sebuah kejadian, seorang profesor, ya, dia pandai. Anda sendiri sudah tahu, profesor itu ya punya intelektual tinggi, punya kecerdasan intelektual.
namun dia tidak punya kecerdasan spiritual atau neokorteksnya mati. Maka dari situ, ketika keluarganya ataupun kelompoknya diusili, dia akan membuat kegaduhan. Dia akan menggunakan otak reptil dan mamalianya untuk bergerak. Nah, ini adalah seseorang yang tidak tercerahkan secara spiritual. Bahkan misalkan orang ini beragama muslim ya, misalkan muslim ya, atau mungkin beragama lain, Kristen, Hindu, Buddha. Ketika dia tidak melibatkan neokorteks atau kecerdasan spiritualnya, jiwa yang baiknya di dalam langkah hidupnya, maka sebaiknya dia belajar meditasi spiritual atau meditasi kundalini. Contohnya, misalkan profesor tadi ya, saya teringat muslim karena ada muslim yang radikal, yang keras itu ya. Misalkan profesor ini ada termasuk muslim yang radikal. Dia tahu dia punya kecerdasan intelektual tinggi, namun ketika dia membuat rusuh dengan membela agamanya yang radikal, yang muslim radikal ini ya, karena ada ya, sebetulnya dalam agama diajarkan untuk damai, selamat, dan selaras ya. Anda bisa lihat muslim-muslim radikal yang dia pegang bom tapi berteriak Allahu Akbar. Ini menurut pandangan saya ya, dia tidak punya kecerdasan atau dia tidak punya jiwa yang baik, yang saya sebut sebagai latihan meditasi spiritual atau latihan meditasi kundalini. Karena dia tidak menggunakan neokorteksnya. Dia hanya menggunakan fungsi reptil dan fungsi mamalia. Oh, kelompok saya diganggu. Saya harus menentang. Saya harus bisa bertahan hidup. Nah, ini orang-orang yang tidak memiliki spiritual yang tinggi. Nah, apakah itu salah? Salah atau tidak tergantung yang mempermasalahkan. Makanya saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya juga tidak pernah kemudian membuat keributan tentang masalah hal itu, kemudian membuat clickbait, terus sesuatu yang akhirnya menimbulkan kontroversi. Insya Allah saya jaga dan semoga tetap terjaga. Nah, mungkin judul ini membuat kontroversi, kamu emangnya lo orang baik ya. Tadi di awal video saya jelaskan, ini penjelasan saja. Jadi di dalam video ini saya menerangkan tentang jiwa dan spirit melalui hasil ketika seseorang itu benar-benar sering memberi makan jiwanya dan yang tidak benar-benar memberi makan jiwanya. Maka akan muncul dua perbedaan, yaitu jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Oke. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Jadi dari konteks seperti itu, konteks cerita yang saya ceritakan, ada seseorang yang punya kecerdasan tertentu yang dia meyakini bahwa dirinya suci, dan sebenarnya dia tidak mensucikan Tuhan, tapi mensucikan diri sendiri. Ini juga dialami oleh pemimpin agama juga. Ada seorang ustadz mungkin, atau seorang pendeta mungkin, atau seorang biksu yang memang serakah dalam hidup. Dan ketika
Dalam dirinya dia berniat, saya ingin menyebarkan agama saya dengan cara membuat pondok pesantren besar. Kemudian muncul seseorang yang di sampingnya. Di samping pondok pesantren itu ada pondok lagi yang baru bangkit. Dan ketika ustadz atau kiai ini punya rasa dengki, punya iri hati, sakit hati, maka sebenarnya dalam perjalanan hidupnya dia hanya mensucikan dirinya, tidak mensucikan Tuhan. Dia hanya kalau dalam Islam dia hanya mengucapkan subhana'ana, bukan subhanallah. Begitu. Jadi Anda bisa lihat apakah ada di sekitar Anda kiai, ustadz, ulama yang seperti itu. Maka Anda bisa membedakan. Oh berarti orang itu tidak mensucikan Tuhan, tidak memahami spiritual tertinggi. Dia hanya mensucikan dirinya. Dia hanya mengikuti hasrat dirinya dari otak reptil dan otak mamalianya, bukan neokorteks. Nah, makanya banyak sekali pelatihan kecerdasan spiritual. Dan silakan Anda terus belajar tentang spiritual karena ini demi kebijaksanaan hidup Anda. Demi seimbangnya diri Anda. Seimbangnya diri, seimbangnya pikiran, seimbangnya jiwa, seimbangnya tubuh, dan seimbangnya spirit. Sehingga Anda akan terus selalu berenergi dan semakin meningkat spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendapat pencerahan. Itu ya contohnya ya. Jadi silakan Anda pilah apakah ini orang punya jiwa yang baik, apakah ini orang punya jiwa yang buruk. Berdasarkan apa yang dilakukannya, berdasarkan apa yang dikerjakannya, berdasarkan apa yang dipersepsikan dalam pikirannya ketika memaknai sesuatu. Menurut saya orang yang baik itu yang menggunakan neokorteks. Dia bijaksana, dia santai, dia tidak mempermasalahkan apapun dan rileks, ya, tenang. Semua dipasrahkan pada Tuhan. Namun orang yang tidak baik, dia akan memainkan otak reptil dan mamalianya, sehingga keputusannya, tindakannya membuat kegaduhan. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga memberi pengetahuan bagi diri Anda. Saya juga tidak termasuk orang yang baik, yang bagus sekali, yang bijaksana, tidak. Namun saya memberi gambaran. Saya juga masih terus belajar untuk melangkah di jalan kebaikan. Dan memohon Tuhan untuk menunjukkan saya ihdinas shiratal mustaqim, jalan kebaikan. Terima kasih. Saya doakan Anda baik, sehat, dan bahagia selalu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, sehingga nantinya ketika kami update, Anda mendapatkan notifikasi untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.